Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang soal prediksi soal UTBK bagian 4. Di video ini kita akan ngebahas juga terkait TK-Sainteknya yang terdiri dari MTK Fisika, Biologi, dan Kimia. Oke, buat kalian yang baru gabung, selamat bergabung. Semoga betah. Semoga betah. Nah, tapi kalau misalnya kalian yang udah sering banget nonton video Kak Firdaus soal-soal ataupun ngebahas tentang PTN, semoga ini menjadi salah satu amunisi kalian untuk kalian persiapan UTBK gitu ya. Dan semoga rezekinya ya di tahun ini. Oke, kita bahas nomor 1. Sebanyak 20 ml larutan hidrazin 0,02 m, berarti basa lemah ya, dititrasi dengan larutan asam kuat HCl. pH larutan hidrazin sebelum dititrasi adalah, nah, sebelum dititrasi berarti hidrazin aja, hidrazin sendiri sebelum dicampur gitu ya, sebelum dia dicampurkan gitu. Nah, kalau gitu gimana? Karena hidrazin ini adalah basa lemah, berarti langsung aja kita buat amin sama dengan akar KB kali M 2 kali berapa nih, 10 pangkat min 6. M nya kita bikin gini ya biar enak, M nya kita bikin jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Dari mana? Dari sini tuh M nya kan jadinya berapa nih, 4 kali 10 pangkat min 8. Akar 4 itu 2, min 8 itu ya min 4, berarti POH nya adalah 4 min log 2, berarti pH nya berapa, 14 dikurang 4 min log 2, 10 ya, 10 min sama min jadinya plus log 2 gitu, 10 plus log 2, jadi jawabannya yang D. Aman ya. Lanjut nomor 2. Nah, soalnya satu wacana tapi beberapa soal. Kalau tadi sebelum titrasi, kalau ini adalah setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Nah, karena ini sama-sama 20, berarti nggak terlalu dipikirin banget. Kita lihat di sini aja nih. KB ini sama N2H4 0,02 m sama asam kuat HCl 0,01 m. Ini kita lihat gedean mana. Karena gedean si hidrazin atau yang memiliki KB, berarti langsung kita ambil bahwa dia itu adalah si buffer ya, buffer siapa, buffer basa. Nah, kalau kalian mau ngajuin soal UTBK terus mau pakai cara ya silakan, tapi kalau nggak pakai cara ya nggak apa-apa. Nah, karena ini udah kelihatan yang paling gede adalah si lemah yang memiliki KB, maka pakai buffernya buffer basah. Rumusnya tadi apa? OH- KB dikali NB per NG gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ini nggak pakai cara, nggak pakai reaksi, berarti langsung aja basa dikurang asam per asam gitu. Berarti kalau nanti buffer asam gimana? H plus Ka dikali asam dikurang basa per basa. Masukin aja langsung 2 kali 10 pangkat min 6. Basanya itu ini molnya ya, berarti ini coret nolnya, ini 0,4, ini coret nolnya, berarti 0,2 per 0,2. Nah, ini nggak boleh langsung dicoret gitu ya, hitung dulu. Berarti 0,2 per 0,2 adalah 1 kan, berarti 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga POH nya adalah 6 min log 2. Nah, kalau dapat berarti pH nya berapa, 14 dikurang 6 min log 2. 14 dikurang 6 itu 8, min kali min adalah plus 8 plus log 2. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut. Nomor 3. Sebanyak 20 ml larutan hidrazin sama kayak tadi ya, pada titik ekivalen tepat saat penambahan 40 ml HCl. Nah, kenapa? Nanti dia itu kalau dari grafik dia naiknya atau turunnya itu nggak terlalu besar. Tapi karena di sini adalah KB, berarti berawal dari grafiknya. Jadi kan begini, kurang lebih begini ya. Tuh, nanti dia nggak terlalu signifikan sih. Jadi kayak berhenti sejenak gitu lah ya. Nah, tepat saat penambahan 40 ml hasil, pH larutan adalah
Di soal ini kalau kalian mau pakai cara silakan, kalau nggak mau pakai cara juga nggak masalah, gitu ya. Nah, ini kan katanya kan tepat ya, berarti kalau tepat kita coret. Nah, berarti kan sama-sama 0,4 nggak sih? Ini 0,4, ini kan 0,4 nih, gitu kan. Nah, karena dia sama, berarti masuk ke dalam apa? Reaksi hidrolisis, gitu ya. Nah, rumusnya apa? Karena yang kuat adalah si asam. Kalau tadi kan basa ya, kalau ini kuat pakai rumus buffer karena lebih besar si Kb-nya. Tapi karena ini lebih banyak jumlahnya, atau karena ini yang kuatnya adalah asam, maka pakai rumusnya hidrolisis si asam. Rumusnya akar Kw per Kb konsentrasi garam. Gitu ya. Nah, konsentrasi garam ini kita buat sini deh, adalah mol per volume total gitu. Jadi masukkan aja 10 pangkat min 14 2 kali 10 pangkat min 6. Molnya berapa? Karena ini sama, ambil aja salah satu, berarti 0,4 per volume totalnya berapa? 20 tambah 20 20 tambah 40, 60 ya. Oke. Sehingga akan jadi 4 kali 10 pangkat min 13 min 14 min 1 berarti min 15 ya. Min 15. Di sini berarti jadinya 120 atau 12 kali 10 pangkat min 5 ya. Gitu ya. 4 ini 12, 120 12 kali 10 min 5. Oke. Ini jadinya min 15 min 5 berarti 10 pangkat min 10 gitu ya. Ini berarti ini 1, ini 3, 1/3. Kalau kita bikin jadi gini boleh nggak? Kan jadi 1/3 nih. Kalau kita bikin jadi 100 kali 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 10. Sama aja kan, dibagi 3. 100 bagi 3 berapa? 33 kan? Sekitar 33 kali 10 pangkat min 12. Berarti akar 33 itu sekitar 6 kali 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya adalah 6 min log 6 gitu kan. Nah, kita lihat berarti pH-nya adalah lebih kecil dari 7 gitu ya. Simpelnya gitu aja. Lagian juga kalau kita udah nyentuh udah reaksi itu menyentuh dengan HCl, itu pasti ke bawah banget gitu ya. Oke, jadi lebih baiknya juga kita hitung dulu aja, nggak masalah. Nomor 4, soal fisika. Sebuah mesin Carnot menyerap kalori sebesar 1000 kJ. Mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 300 Kelvin dan 100 Kelvin. Berapa kalori yang terbuang oleh mesin? Oke, nah kalau di fisika serunya itu ada diketahui, ditanya, dijawab. Oke gitu. Oke, jadi yang diketahuinya adalah ada T gitu ya. Dan juga nanti di sini ada kalori yang terbuang. Ngebahas tentang berarti ada Q-nya gitu. Sehingga kalau kalian mau coba silakan, nggak apa-apa, sambil coba dulu, nggak masalah. Soalnya ada beberapa siswa yang kalau misalnya kita bahas nih, nanti dulu deh, kita mau kerjain dulu gitu. Tapi kalau misalnya mau udah nggak apa, kerjain dulu aja, kakaknya nanti kita ngamati, atau juga yang langsung skip atau langsung di pause dikerjain, nggak masalah juga. Jadi sini ada T1 300 Kelvin, ada T2 itu 200 Kelvin, ada juga Q1 nya tadi kita bahas itu 1000 kJ. Datanya adalah Q2 itu berapa?
Kita jawab dulu aja. Kita jawab. Untuk dapetin Q, kita harus bahas dulu nih terkait sama si N-nya. Sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Gitu. Berarti 1 dikurang T2 nya itu 200, ini 300 kali 100%. Berarti 33 sekian ya, atau sama dengan 1/3. Oke. Nah, karena kita diminta untuk menentukan Q2, maka bisa kita ganti, ya kan? Kita ke sama N sama dengan N ke bawah ya. Soalnya kalau dia biasa tuh kayak mol. Satu berarti min Q2 per Q1 kali 100%. Nah, ini kita udah dapat tadi 1/3 gitu. Jadi 1 min Q2 per 1000 dikali dengan 100% ya. Berarti karena 100% itu adalah satu ya. Jadi gimana nih ngitungnya nih? Oke, kita langsung aja kita ambil. Berarti Q2 itu nilainya adalah kita bisa langsung aja gini ya, 1 min Q2 bisa geser gitu kan. Sekitar 333,3 gitu deh. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nanti diulang lagi aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Oke, sampai sini mungkin aman ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa ini? Pipa kapiler. Oke, agak-agak aroma fluida nih. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan vertikal ke dalam air yang memiliki massa jenis 1 gram per liter cm kubik ya, dan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontak 60 derajat dan percepatan gravitasi sekian, maka tentukan besar kenaikan. Oke, kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa itu adalah H. Oke, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Gitu, masukin aja langsung 2. Gamanya itu adalah berapa nih gamanya nih? Tegangan permukaannya gitu. Ini berarti gamma terus ini berarti R, gravitasi ya, sudut kontaknya 60 derajat, berarti ini tetanya udah pas jenisnya rho. Udah, berarti dimasukin. Ini berarti gamanya itu 1, cos tetanya ya cos 60 ya, kebalik nih, cos 60 sama sin 60, hati-hati. Berarti ini masukin aja. Rho nya itu tadi berapa? 1000 ya. Nah, kenapa 1000? Kita bikin nih dari gram jadi kilogram gitu, jadi biar sesuai aja gitu. 1000 dikali G nya itu 10, terus R nya itu adalah 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Kenapa nggak 1? Kenapa? Karena kita buat nih dari milimeter menjadi meter gitu. Mungkin ada yang bisa dicoret nih. Oke, berarti cos 60 berapa sih? Setengah ya, berarti 2 kali setengah per 10 coret, berarti 1/10.
gitu, 0,1 meter. Berarti setara dengan 10 cm. Oke. Selanjutnya, nomor 6. Bukti ini merupakan dimensi dari gaya. Ini juga banyak yang agak nggak peduli lah ya. Tapi kalau misalnya dipelajari lagi, semoga aja bisa awet. Jadi nggak cepat-cepat hilang. Karena kan ada juga siswa yang belajarnya lama, terus sampai nangkepnya lama. Maksudnya nggak nangkep lah. Tapi ada juga yang belajarnya cuma sebentar, tapi nangkepnya cepat. Oke. Gaya, apa sih gaya? Gaya itu kan massa dikali percepatan, gitu ya. Massa dikali dengan percepatan. Kita buat sini deh. Percepatan itu adalah kecepatan bagi waktu. Terus kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah panjang dibagi waktu. Panjang deh, dimensinya itu adalah L, gitu ya. Sedangkan waktu itu T, berarti L T pangkat -1. Nah, kita masukin ke sini. Ini L, ini T, ini pangkat -1 ya. Per waktu. Jadi kita masukin T-1, T-1, sehingga jadi LT-2. Gitu lah ya. Jadinya LT-2. Nah, karena percepatan udah dapat, kita masukin ke gaya. Berarti ini adalah M. Jadi percepatan apa nih? Ini ya, LT-2. Berarti LT-2. Cari MLT-2. Berarti ini bebek. MLT-2. Gaya. Lanjut. Bukti ini yang merupakan dimensi dari daya. Tadi kan gaya, sekarang daya. Apa sih daya? Daya itu adalah usaha dibagi waktu, gitu ya. Usaha dibagi waktu. Nah, usaha sendiri itu apa sih? Gaya dikali panjang. Gaya dikali panjang. Buat yang lupa tulisan tadi atau pembahasan tadi, kita baca dulu deh. Gaya itu adalah MLT pangkat -2. Kita tulis MLT pangkat -2, gitu ya, dikali panjang, gitu. Karena untuk si usaha dulu ya. Nah, panjang itu apa? Panjang itu adalah L. Berarti usaha itu adalah M, di sininya L pangkat 2, T-nya pangkat -2, gitu. Itu untuk si usahanya. Nah, karena di sini diminta adalah daya, berarti usaha per waktu. Udah, masukin aja. Berarti ini M, ini L2, ini T pangkat -2 per waktu ya. Waktu itu kan T. Ini naik, jadinya M, ini L pangkat 2, ini T nya pangkat -3. Jadi jawabannya yang E. Oke. Selanjutnya nomor 8. Ini adalah si trigonometri. Jika 1 min kot tangen alfa sama dengan -1/3, maka nilai sin 2 alfa plus cos 2 alfa sama dengan berapa? Oke, yang mau skip silakan, yang mau pause silakan, yang mau ke kamar mandi juga silakan, bebas.
Coba kita pelan-pelan aja ya. Berarti bisa gini nggak? Jadi 1 min kotangen alfa sama dengan kan minus 1/3 nih. Kita pindah ruas ya. Jadi 1 plus 1/3 sama dengan kotangen alfa. Sehingga 1 ini kan 3/3 nih, ya nggak? Jadinya 4/3 kan? Itu sih kotangen alfa. Nah, kalau begitu kita buat aja segitiganya. Gitu ya. Kotangen alfa. Berarti di sini kalau di sini ada alfa, di sini ada A, ada B, ada C. Berarti di sini 4, di sini 3. Gitu. Jadi sepertangan ya. Gitu. Terus ya udah, berarti ini berapa nih? Berarti langsung aja. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9 25. Akar 25 berarti 5. Gitu. Dapat ya nilai ininya, nilai miringnya. Nah, sehingga itu adalah sin 2 alfa plus cos 2 alfa. Sin 2 alfa itu apa sih rumusnya? 2 sin alfa cos alfa gitu ya. Ditambah cos 2 alfa apa tuh? Cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Gitu. Nah, boleh nggak langsung dimasukin? Boleh aja, nggak apa-apa. Langsung aja. 2 sin alfa itu 3/5, cos alfa itu 4/5 gitu ya. Ditambah cos kuadrat alfa, berarti 4/5 nya kita kuadratin gitu. Min sin kuadrat alfa, berarti 3/5 nya kita kuadratin. Kayak gitu deh. Oke, 2 kali 3 kali 4 itu berarti 24 ya, 24/25. Ini berarti kenanya 16/25. Ini berarti 9/25. 24 tambah 16 itu 40 kurang 9 itu 31. 31/25. Jawabannya yang D. Oke. Nanti diulang-ulang aja supaya gak terlalu bingung lah ya gitu. Oke, selanjutnya nomor 9. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut. Sin x plus y sama dengan 1 plus 1/5 cos y, sin x plus y min 1 plus cos y. Oke, sorry ini diganti dulu, ini bukan plus juga tapi ini adalah minus ya itu. Dengan 0 lebih kecil dari y, lebih kecil dari pi per 2. Oke. Tanya adalah nilai cos 2x. Oke. Nah, masih ingat nggak? Semoga aja masih ingat ya. Jadi kita punya sin alfa plus beta. Itu rumusnya apa? Sin A cos beta sin cos sin beta cos alfa gitu ya. Sin A cos B tambah sin B cos A. Sedangkan kalau kita kurang, sin A cos B dikurang sin B cos A gitu ya. Terus cos 2A itu apa sih? Cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Oke. Karena ini kita udah sedikit mengulang, bisa langsung kita aplikasikan ke soal. Nah, ini bisa kita langsung proses nih. Di sini aja kali ya. Sin x tambah y sama dengan 1 tambah 1/5 cos y. Ini kita bikin lagi. Sin x min y min 1
tambah cos Y. Oke, kali ini udah. Kita langsung jabarkan aja. Nah, sin X plus Y kan tadi kan kita anggap sebagai A plus B ya. Udah, kita jabarin dulu deh. Jadinya sin X cos Y, oke, ditambah sin Y cos X sama dengan 1 tambah 1/5 cos Y. Berarti ini bawahnya saya ganti juga, sin X cos Y dikurang sin Y cos X sama dengan minus 1 tambah cos Y. Kita jumlahin aja. Nah, jadi apa nih? Nah, kalau bisa dicoret-coret aja. Nah, ini kan sama nih, sama kan ya, berarti habis dong ya enggak? Sehingga jadinya 2 sin X cos Y sama dengan ini juga sama ya, 1/5. Nah, ini kan dianggapnya 1 nih. 1/5 ditambah 1 berarti 1/5 ditambah 5/5 adalah 6/5. 6/5 cos Y, 6/5 cos Y, kayak gitu. Jadi di sini 2 sin X sama dengan, coret dong ya. Nah, 6/5 ya, 6/5. Oke, berarti sin X nya jadi 3/5 dong, gitu ya. Oke, kalau sin X nya 3/5, di sini detailnya adalah cos 2X. Ini nih tuh, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, gitu ya. Berarti 1 min 2 sinnya berapa? 3/5. Langsung aja kita gantilah, 3/5 kuadrat. Berarti 1 min berapa nih? 2, ini 9 ya, 9/25. Oke, berapa? Ini sebelahnya aja ya, 1 min 18/25. Nah, 1 itu berapa sih? Kalau 25 berarti kan sama aja kayak 25/25 dikurang 18/25. Berarti kan 7 dong, 7/25. Oke, jadi jawabannya yang A. Lanjut. 10. Berapakah jumlah elektron tidak berpasangan untuk 26 Fe2+? Ini soal kimia, konfigurasi elektron lah ya, yang pakai 1s2, 2s2 dan lain-lain. Nah, ingat kalau dia positif maka berkurang elektronnya. Kalau dia negatif berarti dia bertambah. Karena ini positif berarti berkurang. 26 kurang 2 berapa? Berarti kan 24, gitu ya. Berarti 24 nya nanti nih, katakanlah kita bikin X aja deh. Berarti kan ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, gitu ya, 3d4 gitu kan ya. Nanti kan kita bisa bikin nih ruangan-ruangannya gitu kan ya. Di sini ada 2 ke atas ya, ini ada keluasan 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin kalian ingat kalau misalnya D itu harus setengah penuh atau penuh, sehingga terjadi yang namanya hibridisasi, perpindahan elektron ya, patah-patah. Kita bikin patah-patah aja ke sini. Nah, gitu ya, sehingga nanti dia jadinya apa? Jadinya gini. Nah, kegedean nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begini ya. Nah, kan ini 1 pindah nih, 1 elektronnya pindah ke sini nih. Nah, sehingga jadinya begitu.
hibridisasi atau eksitasi. Exit berarti keluar. Sehingga itu nih. Jadi berapa nih? Jadi 4S1 S1 ini S1 nih ya, biar nggak bingung. 3D nya 5. Hitung deh jumlah elektron yang tidak berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawaban yang E. Kayak gitu deh. Oke, lanjut. Nomor 11. Pada elektrolisis leburan garam CaCl2, leburan ya, bukan larutan, leburan atau lelehan dari golongan 1 ke golongan 2, Al dan Mn akan terbentuk logam itu sendiri. Nah, Ca kan dari golongan 2 tuh, dengan elektroda karbon. Nah, dia juga termasuk inert. Digunakan muatan listrik sebanyak 0,02 F per day. Hitung volume gas klorin yang dihasilkan di anode jika diukur pada tekanan suhu di mana filter gas N2, mRND 28, masanya 1,4 gram. Nah, di sini pakai gini dulu deh, kita bikin dulu aja. Kalau tadi lah leburan ya, leburan si Ca ini positif negatif. Berarti si Ca2 plus tambah 2 elektron menjadi si Ca. Nah, anodanya ingat, kalau misalnya dia reduksi, elektronnya di kiri. Kalau dia oksidasi, elektronnya di kanan. A-nya gimana? Cl2 nih. Kalau di sini misalnya bukan karbon, katakanlah kita bikin misalnya si titanium atau stannum Sn, atau mungkin kita bikin seng, itu akan berubah lagi. Maka kalau ini karbon, kita coret, dia nggak bereaksi. Tapi kalau di sini si Zn, ini kita coret, gitu ya. Atau plumbum, atau mungkin nikel, atau mungkin kalau aurum gimana? Aurum sama aja, dia termasuk si inert PtCAU gitu, platina, karbon, dan aurum emas. Nah, A-nya gimana nih? Ya udah kita bikin Cl2. Berarti gimana? Ingat, elektronnya harus di kanan. Berarti kita bikin 2 Cl- Cl2 tambah 2 elektron. Gitu ya. Oke, katanya 0,02 F. Ini 0,02 F. Gitu ya. Oke, sehingga kalau itu ini 0, berarti sehingga ini 0,01 dong. Ya enggak sih? Kalau 2 0,02 berarti kalau 1 0,01 gitu. Nah, karena di sini ngebahas tentang si nitrogen, berarti kita bisa pakai perbandingan 2 volume dan 2 mol, yaitu N1 per V1 dan N2 per V2. Pindah. Sini kita bikin mol Cl2 sama volume Cl2. Ini kita bikin molnya si N2, di sini kita bikin volumenya si N2. Molnya Cl2 tadi berapa? 0,01. Volume Cl2 ini ya, kita nggak tahu nih berapa nih, berarti X deh misalnya. Mol N2 molnya berapa tuh? Nah, masukin aja gram per mr, berarti 1,4 dibagi 28. Volumenya berapa? N2 seliter tunggu 1 ya. Oke, berarti 0,01 per X sama dengan, kalau 14 bagi 28 itu kan setengah, ya enggak sih? Berarti kalau 1,4 adalah 1 per 20 dong, ya enggak? Gitu ya, dibagi 1. Berarti X nya berapa nih? Gitu. Berarti X nya adalah gimana? 0,01. Berarti kan sama juga kayak 1 per 20 ya. 1 berarti ini berarti 1 per 20 ya. Ini berarti 0,1, kita bikin jadi 1 per 100 aja nih biar seru gitu. Oke. Buat kalian yang bingung sama hal seperti ini, Kak Firdaus tanya dulu sama kalian, kalau misalnya 2 bagi setengah berapa? 1 atau minus setengah atau 3 atau berapa? Cara gini aja gampangnya, 2 dibagi setengah. Kok 1 Kak? Ya kan 2 per 1 kan 2. Cari gimana, deket sama deket, jauh sama jauh. Berarti 2 kali 2 1 berarti 4. Juga sama nih, gitu ya, deket-deket jauh-jauh. Oke, X nya itu tadi katanya 1 per 20.
Oke. Sehingga dapatnya berapa nih? 20/100 dong ya, coret. Berarti 0,2 ya, 0,2 liter nih gitu. Berarti berapa mili? 200 mili. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Oke. Nomor 12. Reaksi inti berlangsung seperti persamaan berikut. Oke, di sini ada berilium. Berarti inti ya. Jadi alfa tambah berilium menjadi karbon plus X. Ditanya X itu apa? Plus X pada persamaan di atas adalah, jadi intinya adalah ini kurang tipe. Berarti X pada persamaan di atas adalah apa? Nah, alfa itu kita tahu alfa itu kan adalah 42 atau 24 ya. 24 atau inti apa ya? Inti helium lah ya. Tambah 94 berilium menjadi 12C6 ditambah berapa? Nah, fokusnya gini aja. 4 tambah 9 berapa? 13 kan? 13. Ini 12, berarti ini harus 1. Udah tambah 4 berapa? 6. Berarti ini harus 0. 1 0 itu apa? Ini hidrogen gak masuk. Terus ini juga gak masuk. 0 1. Kita pilih 1 0. Berarti jawabannya adalah yang neutron. Nah, kalau ini namanya adalah si elektron atau si beta gitu ya. Kalau ini namanya positron atau P ada plusnya gitu. Kalau gak makan 0 tuh. Oke. Lanjut, nomor 13. Menghambat pertumbuhan penutupan stomata, tipe lagi nih, penutupan stomata saat kekeringan serta memelihara dormansi merupakan fungsi hormon tumbuhan dari siapa? Menghambat. Kalau kavadosi gampangnya gini aja, kalau menghambat berarti am. Berarti ada amnya. Asam absisat gitu ya. Dia lokasinya itu di mana sih? Ada di daun. Jadi daun, batang, dan buah hijau. Nah, di sini nih dia lokasinya. Coba kita bikin. Nah, hijau. Nah. Terus gimana yang lainnya? Kalau lainnya, contoh misalnya kita pakai misalnya auksin. Apa sih fungsi auksin? Nah, Kafidus nggak mau nulis, biarin aja. Auksin itu fungsinya apa sih? Dia itu sebagai merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan akar, terus diferensiasi dan percambangan dominansi apikal, perkembangan buah juga termasuk, membantu fototropisme dan geotropisme. Lokasinya di mana tempatnya? Ada di endosperma. Endosperm. Dan embrio pada biji. Meristem apikal dan daun muda. Ntar dicatat aja. Oke. Terus kalau gibberellin gimana? Fungsinya buat apa? Untuk merangsang perkecambahan biji dan tunas gitu. Terus juga apa ya? Pemanjangan batang, terus juga masuk ke dalam pertumbuhan daun, merangsang perbungaan dan perkembangan buah, memengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi. Lokasinya di mana nih? Kalau si gibberellin, dia di kita ganti aja ya. Ada di mana? Ada di meristem apikal tunas. Gitu ya. Akar dan daun muda. Daun muda. Gitu. Lalu gimana kalau sitokinin? Itu untuk apa? Untuk memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan ya, perkecambahan dan perbungaan, menunda penuaan sel. Itu sitokinin. Lokasinya di mana? Sintesisnya di akar nih dan ditransportasikan ke organ lain. Kalau etilen
itu jaringan buah masak. Jaringan buah masak, nudus atau buku batang dan daun tua. Itu fungsinya di mana? Fungsinya bagaimana? Merangsang pematangan buah, berlawanan atau mengurangi efek auksin, gitu ya. Terus merangsang atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun dan bunga, bergantung pada spesiesnya lah ya. Gitu. Oke, lanjut. Bisa kalian ulang-ulang aja, gak apa-apa. Tertulis semoga aja masuk. Yang penting mah udah berusaha dulu. Wow. Nomor 14. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di sitosol pada hampir semua sel hidup. Tentukanlah enzim A, B, C, dan D pada reaksi glikolisis itu. Sebetulnya banyak banget yang karena banyak banget sih hafalannya ya, dan nanti juga ketemu namanya siklus Krebs, transportasi aktif dan lain-lain lah pokoknya gitu. Agak lumayan mager sih ya, tapi kalau kalian ke ranah-ranah kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, ya itu harus tahu gitu lah ya, gitu ya. Semoga aja lah ada jalan lah. Yang penting kalian harus continue, nggak masalah satu. Yang penting kalau dijalani secara sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Oke, nah itu apa aja? Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Itu yang berperan adalah enzim heksokinase. Berarti hekso dulu nih. Jadi ini nggak masuk. Heksokinase. Dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Itu adalah fosfoglukoisomerase. Nah, berarti ini nggak masuk nih. Jawaban yang ini. Nah, dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat menggunakan enzim fosfofruktokinase. Dan selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat menggunakan aldose. Gitu ya. Oke. Nomor 15. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul apa nih? Nah, dia itu menghasilkan CO2 ya, CO2. Jadi CO2, terus juga 1 GTP, terus 1 FADH dan 4 NADH. Berarti yang ada HH-nya, ini nggak ada HH-nya nih. Ini nggak ada HH-nya. Berarti jawabannya yang D. Oke, dari Cafe Dos gitu aja. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk meraih cita-cita kalian gitu. Kalau misalnya udah belajar, terus ulang lagi aja, terus ulang. Semoga jadi kebaikan buat kalian. Gak apa-apa kalau belajarnya dikit-dikit, yang penting kalian continue. Kalau misalnya ujiannya tanggal 17 misalnya nih ya, masih punya waktu 11 hari, kurang lebih 11 hari lah ya. Kalau nggak 12 ya 11 atau 10 hari lah. Nah kalau misalnya kalian wah gimana nih ya, insya Allah semoga Cafe Dos bisa ngebantu kalian walaupun pelan-pelan dikit-dikit. Semoga aja bisa ngebantu gitu ya. Karena kalau UTBK itu kan ada perubahan lah ya. Ada yang perubahannya gimana. Nah, buat kalian yang udah nonton video, misalnya nih udah nonton videonya Cafe Dos yang siap lolos SBMPTN atau UTBK, semoga kalau kalian termasuk ya yang Cafe Dos, coba bantu, semoga kalian berhasil. Tapi kalau misalnya dari udah kalian ikut kayak challenge gitu kan, yang screen recorder misalnya kayak video kemarin nih prediksi soal UTBK bagian 3 misalnya, ini sama yang bagian 4 sama yang siap lolos SBMPTN misalnya gitu kan. Nah terus kalian ngerasa, terus udah gitu udah bikin challenge ya kan, masing-masing 1 menit, udah kirim ke email juga sama kartu SBMPTN kalian. Terus ternyata pas Cafe Dos informasikan kalian kayak kurang serok ya, nggak masalah deh gitu ya. Kenapa? Karena apa ya, karena gini, UTBK itu kan ya musuhnya adalah kalian sendiri kayak gitu. Kalau kalian ngeblank atau gimana ya terserah, karena juga UTBK juga ada namanya faktor keberuntungan. Jadi semoga aja kalian siap untuk menghadapi semuanya gitu ya. Harapan Cafe Dos kalian nggak ketemu yang namanya mandiri, terutama buat kalian yang finansialnya itu bisa dibilang itu
cukup lah ya, itu agak-agak lumayan gitu. Jadi semoga aja UTBK ini tahun ini jadi UTBK yang pertama dan terakhir buat kalian yang lulus kemarin SNMPTN gitu, dan semoga aja pengen lolos. Oke, dari Kak Firdaus gitu aja, mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bahas-bahas soal lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di prediksi soal UTBK selanjutnya, Insya Allah ya. Semoga sehat selalu. Dari Kak Firdaus gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.